Rasuluhu lagi la nabiyya ba'dah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Nah, dalam hal ini saya akan yang melanjutkan minggu lalu itu hanya satu saja ya. Waktu itu ada 8 ya yang menyebabkan bencana di suatu negeri atau di suatu daerah. Nah, yang keempatnya adalah jinak penyebab bencana. Dan ini dosa perbuatan zina dan memakan riba secara terang-terangan dapat menyebabkan datangnya bencana. Ini ada suatu hadis riwayat Ibnu Majah ya, yang bunyinya Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 yang jika kalian terjatuh ke dalamnya dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian itu tidak menjumpainya, niscaya akan turun kepada kalian itu bencana. Yang pertama adalah tidak nampak zina di suatu kaum, sehingga secara terang yang dilakukannya secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka itu pada tahun itu ya, pada wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah terjadi, yang yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Hadis riwayat Manjabi. Kemudian hadis riwayat Imam Hakim ya, yang bunyinya, apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan ya dilakukan dalam suatu negara, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya azab Allah untuk diri mereka. Jadi sudah, kalau zina sudah terang-terangan ya, kita yang tahu ya, mempunyai yang zina, kita tidak mencegahnya, itu berarti kita rela ya akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin kaum Nuh ya, itu kaum Nuh bukan dengan sesama waktu itu langsung Allah menenggelamkannya. Kemudian di sini ada surat An-Nur ayat 2 ya. Ya, kalau kita menyaksikan zina, orang ajani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'atan jaldah. Itu perempuan yang zina dan laki-laki yang zina itu maka harus diderah di antara keduanya, yaitu dua-duanya itu kullu wahidin minhuma, yaitu mi'atan jaldah, 100 derah, sekali derah ya. Wala ta'udu bi marabatu fi dinillahi, dan jika ada jangan sampai kita ada belas kasihan kepada mereka itu ya, yaitu bihima kepada keduanya rafatu fi dinillah, yaitu karena mencegah hukum-hukum Allah. Jadi jangan ada belas kasihan kepada mereka yang berbuat zina itu, karena dengan mencegah hukum Allah kalau itu harus dilaksanakan. In kuntum tu'minun, supaya kalau kalian keadaan iman kepada billahi wa yaumil akhir dan kepada hari akhir. Kalau kita iman, jangan ada belas kasihan. Wal yashhad ada wa hum ta'ibatun minal mu'minin,
saksikanlah sebagian daripada mereka ya kaum muslim itu harus bisa menyaksikan siksaan itu. Jadi kita jerak itu harus disaksikan. Malah di dalam itu ada yang jina muson dan gana muson. Kalau muson yaitu orang yang sudah nikah berbuat zina, itu lebih berat hukumannya, di samping dijerak juga dilempari dengan batu-batu sehingga meninggal. Tapi untuk yang ini hanya diderak 100 kali ya, untuk yang muhson, yang gue ada muhson. Baiklah, kita ini di situ ada riwayat Ibnu Hakim di sini ya, man doharo bi qaumin jana wa riba illa alu bi anfusihim. Apabila kita sudah atau zina itu sudah tidak muncul di satu kaum itu ya, jadi yang terang-terangan zina dan riba itu, kecuali dia membiarkan diri mereka itu untuk diazab Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Jalla, itu Allah yang maha mulia. Bahkan di dalam kemudian ini riba ya, di sini masalah riba ya. Juga jangan sampai terang-terangan. Nah di sini tadi ya mengenai zina itu ya, Allah juga menyatakan ini dalam satu riwayat Ahmad dan Nasai, salatun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 seseorang yang Allah mengharamkan untuk orang itu masuk surga. Itu pertama mudminul khamri, yaitu pecandu khamr Arab ya, minum, wal dan juga berduhaka terhadap orang tua, yaitu haram ya, untuk Allah mengharamkan surga bagi mereka. Dan yang ketiga adalah wadayus, yaitu yang dayus. Apa itu beradang dayus? Dayus itu alladzi yuqiru fi ahlil habis, yaitu yang membiarkan ya, orang tua ya, keluarga ini membiarkan keluarganya itu berbuat dosa ya. Berbuat dosa itu kita cuek-cuek saja ya sebagai orang tua. Nah itu dayus, haram juga masuk surga ya. Umpamakan kita keluarga ya, ada seorang yang anaknya tidak pakai kerudung, nah itu dosa. Bukan tidak berkerudung itu adalah akan mengundang jani ya, mengundang zina. Tidak berkerudung karena dengan tidak berkerudung menyebabkan aurat ya, sehingga timbul rasa syahwat ya. Kemudian di sini jadi tadi riwayat Ahmad ya. Di sini karena mendekati zina itu ya termasuk dosa ya. Memperlihatkan aurat ya, tidak jadi di sini bukan saja yang berkerudung pun sama. Kalau di kerudung mah kepalanya wungkul ya, tapi kehadapnya itu pada banyak gitu ya, yang kerudung tapi kehadapnya lekuk-lekuknya itu terlihat juga sama dosa ya. Maka kita sebagai anggota keluarga juga bisa mengarahkan anaknya supaya ya itu anak perempuan tidak berbuat dosa ya. Nah tadi masalah zina ya, masalah riba ya. Untuk riba ya, riba ini memang suatu yang rumit ya di negara ini ya, yaitu yang Allah di sini berbunyi ya di firman-Nya dalam surat Al-Imran 130, ya ayyuhalladzina amanu wala ta'kulu riba
ad'afa mudha'afa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Nah di sini orang yang jangan memakan riba ad'afa mudha'afa yang berlipat ganda. Ini wattaqullaha dan takwalah kepada Allah la'allakum tuflihun supaya kamu itu berbahagia atau beruntung. Dan takutlah narolati udatul kanu, takutlah kepada neraka yang disediakan bagi orang yang kafir. Ayat ini turunnya itu ketika memang di Mekah itu udah biasa ya riba itu seperti meminjamkan uang ya, meminjamkan uang 100.000. Ya, iyalah saya nanti bayar bulan depan 150.000. Nah, itu ya di riba. Ya, kemudian ketika bulan depannya tidak bayar, wah saya belum bayar lah, biarlah nanti akan bayar lagi tambah lagi 775.000. Jadi menjadi 225.000. Padahal utangnya cuma 100. Kemudian berikutnya lagi tidak dibayar menjadi 300 bulan. Jadi sudah 3 bulan itu sudah berlipat ganda sampai 300.000 padahal hutangnya cuma 100.000. Nah, ini yang berlipat ganda ini maksudnya seperti ini ayat ini. Nah, terlepas dari ijma para ulama ya. Tapi yang sebenarnya turunnya ayat ini adalah seperti ini. Jadi ada yang model bank katanya riba, ya itu terserah lah itu ya mau lebih riba. Tapi kalau melihat yang qat'i adalah ayatnya itu surat Allah, yaitu surat tadi ya surat Imran ayat 130. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ada yang masih menyebut masalah riba ya, yang bunyinya orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum sempat dibayar atau telah dipungut. Jika kamu orang mukmin, jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah ada terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu taubat, kamu jadi mengembalikan berhak atas pokok timbangannya, pokok utangnya, kamu tidak berbuat zalim, mereka akan ataupun tidak didolimi. Ya di sini tidak didolimi atau dirugikan jika dia yang berhutang dalam kesulitan ya, dalam kesulitan, berikanlah waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah atau kalau kamu mensedekahkan hutang itu ya atau yang harus dibayar itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Wa in kana sumuratin nadiratun illa masyaratin wa in sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah itu jadi kalau bukan ada yang berutang seperti itu ya, kalau lebih baik kita bebaskan aja itu ya, itu lebih baik. Nah itu saja mungkin ya, terlalu lama nih yang saya bisa sampaikan. Jadi pada dasarnya riba adalah, dan riba secara terang-terangan, tapi alhamdulillah kalau mungkin di Indonesia yang seperti zaman jahiliyah dulu itu tidak ada, mungkin ya saya lihat tidak ada yang seperti zaman jahiliyah ya, udah langsung dilipat dan sekian. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini sudah waktunya dapat 10 menit ya. Yang apa yang saya sampaikan itu adalah benar
yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri. Aku ada astagfirullahaladzim, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.